Oke, hari ini saya akan bawakan tentang pertemuan kita yang pertama, psikologi industri. Mungkin buat kalian sebagian orang akan berpikir kalau kita akan belajar tentang psikologi, oke, tentang ilmu kejiwaan. Sebagian ada, akan tetapi kita tidak seperti seorang psikolog, gitu ya. Sebelum masuk dulu ke baca aturan perkuliahan kita udah enggak, karena kan kita. Nah, bobot penilaiannya itu yang pertama adalah saya bagi ke dalam 4 bagian. Ada tugas terstruktur, baik itu kuis atau PR, itu akan saya jadikan 10%. Dan nanti adalah tugas mandiri, yaitu makalah 30%, UTS 30%, serta UAS-nya 30%, jadi total 100. Oke, yang pertama saya akan kenalkan tentang psikologi industri, dan organisasi. Jadi kita akan membahas tentang kejiwaan dari sebuah industri dan organisasi di dalamnya. Artinya, kalau kita sudah berbicara psikologi industri dan organisasi, kita akan berbicara tentang manusia yang ada di dalamnya, yaitu siapa? Karyawan. Jadi kita belajar tentang psikologi seorang karyawan. Nah, sebelumnya, saya harap kalian sudah ngerti apa itu industri dan apa itu organisasi. Itu ya. Jadi kalau saya jelaskan kembali bahwa industri itu adalah sebuah usaha ataupun kegiatan yang di dalamnya otomatis ada aktivitas memproduksinya. Apakah itu menghasilkan bahan mentah menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah, tujuannya adalah apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Jadi segala sesuatu yang mengubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dengan tujuan keuntungan itu adalah aktivitas industri. Sementara organisasi sendiri adalah sekelompok orang. Jadi ada sekelompok orang yang bekerja sama dengan satu tujuan dan diatur atau dimanage oleh seorang pimpinan. Itu organisasi. Oke, jadi organisasi itu kalau misalnya ada beberapa orang yang bekerja tapi tujuannya berbeda-beda, nah itu organisasinya akan bisa jalan. Itu ya, kenapa? Karena yang satu orang pemikirannya beda, yang satu orang pemikirannya beda. Kalau tidak tujuannya satu, otomatis yang satu ingin ke sana, yang satu ingin ke sini. Nah, itu akan membuat perusahaan berantakan. Jadi bisa dibilang organisasi ini bisa seperti perusahaan. Kalian bayangkan organisasi ini adalah perusahaannya. Nah, psikologi secara umum itu adalah satu bidang ilmu ataupun ilmu terapan juga tentang perilaku, fungsi mental, serta mental manusia secara ilmiah. Jadi, ilmu yang membahas tentang mental, psikis manusia secara ilmiah itu dinamakan psikologi. Sementara, menurut KBBI, psikologi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik perilaku normal maupun perilaku abnormal. Yang berhubungan dengan kejiwaan itu adalah psikologi. Jadi bisa dibilang bahwa psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Nah, berarti kalau kita gabungkan psikologi industri dan organisasi, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia di dalam industri dan sebuah organisasi. Itu ya. Kita akan mempelajari tingkah laku manusia, tingkah laku karyawan. Nah, psikologi industri menurut Munandar itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia seperti yang tadi saya katakan dan peranannya sebagai tenaga kerja. Nah, ini dia bedanya dengan psikologi yang banyak kalian lihat di luar, bahwa kalau kita psikologi industri ini melihat tingkah laku manusia sebagai seorang tenaga kerja, gitu ya, sebagai seorang tenaga kerja dan sebagai seorang konsumen, bukan yang lain-lain. Hanya dilihat sebagai seorang tenaga kerja. Jadi gimana caranya, saya kasih tahu sedikit ya, jadi gimana caranya tenaga kerja kita ini bisa nyaman, bisa awet, bisa betah kerja sama kita. Bagaimana caranya ketika dalam organisasi ada konflik, itu konflik terselesaikan. Bagaimana caranya jika dalam sebuah perusahaan ada karyawan baru, apa yang harus kita lakukan supaya karyawan baru ini dapat bekerja sama dengan karyawan lama. Itu semuanya adalah psikologi industri. Dan yang mengatur adalah HRD yang memiliki peranan. Oke. Jadi, psikologi industri itu mempelajari perilaku karyawan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kan keuntungan perusahaan.
Oke, kalau karyawan betah, otomatis perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Dari mana keuntungannya? Otomatis kepuasan kerja meningkat, maka produktivitas perusahaan juga akan meningkat. Jadi kalian bayangkan kalau kalian betah bekerja di suatu perusahaan, otomatis kalian akan loyal bekerja di sana. Otomatis kalian akan menghasilkan sesuatu di perusahaan tersebut. Nah, berarti itu akan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keberhasilan sebuah organisasi. Oke, jadi dalam psikologi industri harus dianalisis cara kita bekerja, keterampilannya kita, tugas, kewajiban, dan kepuasan kita dalam bekerja sehari-hari. Jadi itulah lingkup psikologi industri. Ada aspek yang paling menarik dalam sebuah psikologi industri, yaitu bagaimana, jadi gini, kita kan tujuannya tadi untuk mencapai kepuasan karyawan. Tujuan besarnya apa? Ketika karyawan puas dalam bekerja, mereka loyal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Oke. Nah, ada hal unik yang bisa dipelajari dalam sebuah psikologi industri, yaitu apa? Bagaimana perilaku seorang karyawan itu bisa mempengaruhi karyawan lainnya. Oke, kalian bayangkan satu orang karyawan yang suka ngegosip itu akan cerita ke temannya yang lain, otomatis temannya yang lain itu akan ngegosip juga di jam kerja. Nah, bagaimana caranya ilmu psikologi industri ini bisa diterapkan supaya kalau karyawan yang tukang gosip itu kan ibarat kata orang yang nganggur ya gitu, sementara pekerjaan banyak tapi dia waktunya nganggur gitu, atau dia mengabaikan pekerjaan, otomatis produktivitasnya menurun. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengurangi perilaku yang kontraproduktif gitu ya? Bagaimana caranya kita bisa mengurangi perilaku yang kontraproduktif sehingga kita bisa meningkatkan efektivitas baik dalam tim dan meningkatkan semangat kerja. Oke. Nah, psikologi industri itu bisa berupa konseling, bisa berupa antropologi. Antropologi kalian coba searching itu apa. Kalau kalian sudah belajar, kalian belajar pengantar ergonomi ya. Nah, antropologi nanti akan belajar di bidang di pengantar ergonomi juga. Ada sosiologinya, manajemen industrinya. Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus belajar psikologi industri? Gitu ya. Nah, kenapa kita harus belajar psikologi industri? Apakah tidak cukup orang hanya bekerja terus itu disampaikan ini aturan perusahaan, kalian harus mentaatinya, tanda tangan kontrak, silahkan kerja. Oke, kalian bayangkan kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan dan hanya ini kontraknya, kalian silahkan tanda tangan lalu bekerja. Oke, maka kalian nggak akan tahu apa yang akan harus kalian lakukan. Oke, kalian tidak akan tahu tentang perusahaan tersebut, sehingga psikologi industri yang dikuasai oleh HRD, kebanyakan psikologi industri itu dipegang sama HRD atau anak-anak psikolog. Oke, anak-anak psikologi. Padahal sebenarnya teknik industri pun memiliki peranan di dalamnya. Tetapi karena memang banyak perusahaan yang menganggap bahwa ilmu-ilmu tentang karyawan, menguasai kejiwaan karyawan itu banyak dipelajari di psikologi. Padahal sebenarnya teknik industri juga mempelajari psikologi industri. Cuman ini tidak terlalu digaungkan, tidak terlalu wah gitu ya, karena masih lebih dalam psikologi itu sendiri. Nah, psikologi industri itu kenapa sangat penting? Karena kita akan membantu HRD dalam membuat program, apakah itu program pelatihan, terus itu program umpan balik, bagaimana karyawannya bekerja di situ, apa kurangnya. Contoh umpan balik itu kayak penilaian akhir tahun gitu ya. Membuat keputusan perekrutan, apakah mau direkrut kembali, ataukah mau didemosi, apakah mau dipecat. Itu semuanya ada di tangan HRD. Jadi psikologi industri itu akan membantu HRD untuk membuat program-program tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan fungsi mereka dan mendirikan sebuah sistem yang mendorong pertumbuhan bagi perusahaan dan karyawan. Ini udah pasti. Kalau kita bisa memperbaiki budaya di dalamnya melalui ilmu psikologi yang kita pelajari,
maka otomatis sistem yang ada di dalam industri juga akan menjadi lebih baik. Dan diharapkan itu akan mendorong pertumbuhan bagi perusahaan dan juga karyawannya. Ini sejarah psikologi. Nah, seperti yang tadi, aktivitas psikologi itu adalah pelatihan dan pengembangan. Jadi kalau kalian bayangkan HRD itu aktivitasnya apa aja, otomatis mereka membuat program pelatihan, program pengembangan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan keahlian karyawan. Yang kedua adalah melakukan aktivitas seleksi. Jadi kalian masuk ke sebuah perusahaan, ada tes psikotes atau wawancara, itu semuanya seleksi karyawan dan merupakan bagian dari psikologi industri dan organisasi. Selanjutnya adalah ergonomik. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, nanti berkaitan dengan antropologi. Jadi, aktivitas psikologi ini juga akan melihat kenyamanan seseorang bekerja, gitu ya. Jadi, kalian yang bekerja di situ juga harus dilihat apakah waktu kita bekerja bangkunya sudah nyaman kah, atau misalnya jam kerjanya memang sudah sangat nyaman bagi banyak karyawan, atau ruangannya sudah nyaman kah, karena semuanya ini berhubungan dengan kejiwaan karyawan. Kalau seandainya karyawannya tidak betah karena memang ruangannya tidak nyaman, otomatis kan produktivitas menurun. Intinya itu, jadi psikologi industri organisasi ini adalah segala ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini banyak pengaruhnya, apakah dari pelatihan yang dia dapat, proses seleksi yang dilakukan terhadapnya, terus itu kenyamanan dia bekerja, itu semua akan mempengaruhi psikologi seorang karyawan. Dan itulah yang dipelajari dalam ilmu psikologi. Selanjutnya adalah manajemen kinerja, bagaimana dia memanage kinerjanya. Kehidupan kerjanya baik secara fisik maupun secara psikis. Serta pengembangan organisasi. Tujuan utamanya itu untuk mengembangkan. Nah, biasanya topik-topik utama dalam psikologi industri yang paling banyak dibahas itu adalah desain produk, tes karyawan, tentang kepemimpinan, keberagaman di tempat kerja, kinerja di tempat kerja, serta motivasi karyawan. Nah ini biasanya topik-topik yang banyak dibahas di dalam psikologi industri. Dan yang paling besar itu adalah tentang motivasi karyawan, kinerja di tempat kerja, keberagaman, serta kepemimpinan. Ini yang bisa saya bilang sih sangat hot ya. Biasanya sih memang ya turun-temurun sudah pakai itu aja lah psikotesnya gitu. Ada beberapa permasalahan yang dianggap agak sulit ya dipecahkan di psikologi industri. Kenapa? Karena memang ini kita membahas psikologi psikis seseorang, sehingga karena ini memang tidak ada patokan dasarnya benar atau salah. Yang namanya psikis seseorang kita nggak bisa bilang itu benar, kita nggak bisa bilang itu salah. Sehingga akan ada dilema, apakah ini salah, apakah ini benar. Dan otomatis ini akan dimasuki sama rasa suka ataupun tidak suka seseorang, khususnya HRD terhadap seorang karyawan. Itulah yang menjadi dilema ketika menghadapi masalah psikologi, gitu ya. Seperti di awal tadi dikatakan bahwa perilaku seorang karyawan akan mempengaruhi perilaku karyawan yang lainnya. Ketika seorang HRD menyukai seseorang, dia akan menilai bahwa orang itu baik selalu. Ketika HRD tidak menyukai seseorang atau memiliki konflik dengan seseorang, dia akan menilai orang itu tidak baik. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang menjadi permasalahan yang paling banyak terjadi di bidang psikologi industri dan organisasi. Dan ini nanti akan berkaitan dengan penilaian akhir. Penilaian akhir akan berkaitan kemana? Penilaian akhir seorang karyawan atau KPI-nya itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi produktivitasnya. Dianggap karyawan ini karena nilai KPI-nya Key Performance Indicator ya, KPI itu nilai akhirnya itu rendah, dianggapnya dia tidak baik. Padahal ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Maka dia dipecat atau gimana. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang sebenarnya agak sulit dilepaskan
kalau kita membahas tentang psikologi atau psikis seseorang. Ini juga contoh sehari-hari harapan buruh pemerintah apa saja. Ini juga akan mempengaruhi psikisnya dia bekerja. Oke. Nah, ilmu psikologi juga akan mempelajari tentang perselisihan antar pekerja dan perusahaan. Makanya nanti dalam bidang psikologi akan ada yang namanya manajemen konflik. Bagaimana kita memanage konflik antara karyawan dan perusahaan, karena ini pasti terjadi. Nah, ini salah satu contoh seleksi karyawan, tes psikotes. Kalian bisa search. Oke, ini ada beberapa contoh. Jadi yang bisa saya rangkum adalah kenapa kalian belajar psikologi industri. Nah, psikologi industri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku karyawan. Oke, perilaku karyawan dalam sebuah organisasi dan industri. Oke, industri bisa banyak, apakah industri jasa, apakah industri manufaktur. Pokoknya yang namanya karyawan yang bekerja dalam sebuah organisasi, ketika kita menilai tingkah lakunya itu namanya sudah adalah psikologi industri dan organisasi. Oke. Ilmu psikologi industri dan organisasi. Dan kenapa itu penting? Karena memang pada dasarnya tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. Bagaimana mendapatkan keuntungan? Bisa diperoleh dari tenaga kerja. Ketika tenaga kerjanya merasa nyaman, ketika tenaga kerjanya loyal, ketika tenaga kerjanya merasa betah bekerja di sana, otomatis dia akan meningkatkan produktivitas kerjanya, akan meningkatkan kinerjanya. Ketika kinerjanya meningkat, produktivitasnya meningkat, maka secara tidak langsung produktivitas perusahaan pun akan meningkat. Nah, hal penting lagi di dalam psikologi industri adalah ya ini tadi, perilaku karyawan yang satu yang dapat mempengaruhi karyawan yang lain. Hal inilah yang perlu diperhatikan di dalam kita melihat psikologi seorang karyawan. Dan itu juga yang akan kita pelajari. Jadi bagaimana perilaku seseorang yang ini bisa mempengaruhi perilaku karyawan yang lain, apakah perilaku yang kontraproduktif, yang tidak produktif, ataupun perilaku yang meningkatkan semangat karyawan. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat ke saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.